Tapi yang perlu kita semua patut pertanyakan, apa timbal balik yang nantinya harus diberikan jika calon-calon kepala daerah itu berhasil menang dalam pilkada usai didukung Jokowi? Nggak mungkin kan dia memberikan dukungan secara gratis? Salam sahabat media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Pemilihan kepala daerah 2024 tinggal menghitung hari. Para calon kepala daerah di berbagai wilayah semakin gencar berkampanye mengenalkan diri hingga visi misi demi meraih tahta tertinggi di daerahnya masing-masing. Namun, anehnya, para calon kepala daerah bukan hanya sibuk berkampanye, melainkan juga sibuk mendapat restu Joko Widodo atau yang kita kenal dengan Jokowi. Biasanya, yang sibuk berkampanye adalah ketua partai, karena bagaimanapun, ketua partai memang dapat berperan mendukung kadernya atau tokoh yang diusungnya. Bagaimana dengan Jokowi? Meskipun Jokowi tidak pernah mengonfirmasi telah keluar dari PDIP, nyatanya pihak PDIP telah jelas menyebut Jokowi ada di pihak yang berseberangan dengan PDIP, alias tidak lagi menjadi kader PDIP. Tidak lagi berpartai, tapi Presiden ke-7 Republik Indonesia yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya itu tetap sibuk warawiri melakukan pertemuan dengan para calon kepala daerah. Para calon kepala daerah ramai-ramai ingin bertemu Jokowi, seolah sedang meminta petuah agar beruntung di kontestasi pilkada. Contohnya, calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu bahkan tidak hanya sekali melakukan pertemuan dengan Jokowi. Ia beberapa kali bertemu Jokowi sebelum akhirnya Jokowi memutuskan berkampanye bersama Ahmad Lutfi. Jokowi menyebut ia dan mantan Kapolda Jawa Tengah itu adalah kawan lama. Saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, Ahmad Lutfi sudah bertugas di Kapolresta Surakarta. Bahkan, Ahmad Lutfi sudah bertugas di Solo sejak 2011. Itu artinya, persahabatan Jokowi dengan Ahmad Lutfi telah terjalin selama 13 tahun. Makanya ia mengungkapkan keakrabannya dengan Ahmad Lutfi pun hal yang wajar. Jadi tidak heran dukungan Jokowi bagi Ahmad Lutfi bisa dibilang paling totalitas dibandingkan yang ia berikan kepada calon kepala daerah lain yang sudah menemuinya selama ini saat pilkada. Ya bagaimana tidak, Jokowi nggak main-main dalam menunjukkan dukungan kepada Ahmad Lutfi. Ia bahkan sampai rela ikut terjun langsung berkeliling ke sejumlah daerah demi mengampanyekan Ahmad Lutfi. Tidak hanya satu daerah loh, Jokowi terjun langsung bersama Ahmad Lutfi kampanye di Purwokerto, Tegal, Grobogan, sampai ke Blora. Dalam kampanye itu, Jokowi dan Ahmad Lutfi kompak menyapa warga. Bahkan, Jokowi ikut dalam pawai yang meriah banget di Blora. Salah satu model kampanyenya, ya seperti yang sudah pernah dilakukan saat kampanye Pilpres 2019 lalu, bagi-bagi kaos. Bukan cuma Ahmad Lutfi, sederet calon kepala daerah lainnya juga ikut sowan ke Jokowi. Sebut saja calon Bupati Karanganyar, Ilyas Akbar. Calon Wali Kota Solo, Respati Ardi. Yang paling baru adalah Ridwan Kamil, calon Gubernur DKI Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat itu sebelumnya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Solo untuk menemui Jokowi secara langsung. Akhirnya kunjungan itu berbalas. Jokowi pun terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Ridwan Kamil dan akan ikut berkampanye bersama mantan wali kota Bandung itu. Jadwalnya, kampanye akbar itu akan digelar di lapangan Banteng 23 November. Umumnya, calon kepala daerah yang menemui Jokowi adalah yang diusung oleh partai koalisinya, yaitu Partai Gerindra. Jokowi sendiri pun mengakui sangat terbuka kesempatan dirinya untuk mendukung siapapun di pilkada kali ini. Karena sudah lengser dari jabatannya. Ia pun mengatakan seenggaknya ada 80 kepala daerah yang menghubungi dirinya untuk meminta bertemu serta meminta dukungan. Namun, ia tidak sanggup menemui semuanya karena keterbatasan waktu. Fenomena ini merupakan yang pertama kali terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu. Banyaknya calon kepala daerah yang ingin bertemu Jokowi jelang pilkada menunjukkan meskipun sudah lengser, dia seolah punya daya magis untuk menentukan pengisi jabatan penting di negeri ini. Ya logikanya buat apa calon kepala daerah itu menyisihkan waktu dan tenaganya untuk bertemu Jokowi kalau tidak ada jaminan kemenangan. Isu bahwa Jokowi akan ikut cawe-cawe dalam pilkada sebelumnya sudah berhembus kencang ketika masa awal kampanye baru saja dimulai.
Usul agar Jokowi menjadi juru kampanye Ahmad Lutfi sebelumnya diusulkan oleh tim sukses Ahmad Lutfi. Mungkin kepala daerah lain melihatnya ini sebagai peluang emas. Akhirnya ikut juga sowan untuk meminta dukungan. Padahal mereka, tim sukses dan Jokowi sudah diingatkan oleh peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli. Lili mengatakan memang Jokowi tidak melanggar aturan apapun karena secara terang menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah itu hak setiap warga. Toh dia juga sudah lengser kan. Namun Lili mengingatkan bahwa tindakan itu tidak etis. Karena bagaimanapun juga, Jokowi pernah menduduki pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini. Sehingga kehadirannya dapat menjadi magnet popularitas dan elektabilitas peserta pilkada. Ia juga berpendapat sebaiknya Jokowi duduk manis menikmati panggung pesta demokrasi. Ya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Jokowi kini sudah ikut mentas di panggung pesta demokrasi ini. Bahkan bisa dibilang dia jadi penampil utama, mengalahkan calon kepala daerah yang sesungguhnya lebih berkepentingan. Hadirnya Jokowi memang masih menjadi magnet. Terbukti, kemana ia pergi, rakyat masih antusias menyambut. Tapi yang perlu kita semua patut pertanyakan, apa timbal balik yang nantinya harus diberikan jika calon-calon kepala daerah itu berhasil menang dalam pilkada usai didukung Jokowi? Gak mungkin kan dia memberikan dukungan secara gratis. Kita tahu di dunia ini gak ada yang gratis. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi masih cawe-cawe di pilkada sampai ia menjajakan diri ikut serta dalam politik praktis? Apalagi sih yang dicari Pak Jokowi ini? Apakah kekuasaan yang pernah ia pegang selama 10 tahun ini belum cukup? Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat di daerah. Pilkada adalah satu-satunya kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik guna memajukan daerah selama 5 tahun ke depan. Kita wajib mengingatkan, kita wajib mengawasi. Jangan sampai pesta politik ini menjadi alat pertukaran baru demi melanggengkan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Juga jangan sampai nantinya muncul politik balas budi usai meraup kemenangan. Sampai berjumpa lagi di editor selanjutnya.